Mas kau menebus diriku oleh segenap kasih. Ya, shalom Bapak Ibu. Mari sama-sama kita mulai. Kita satu dalam doa ya Bapak Ibu sekalian. Kesepakatan kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia ya Bapak Ibu. Saya percaya janjinya ya dan amin. Mohon izin maaf kalau misalnya tiba-tiba suara saya tiba-tiba cepat terus melambat. Itu sinyal ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda tiba-tiba terputus, Anda bisa langsung masuk lagi ya. Tapi apapun keadaan kita, keadaan saudara dan saya, kita percaya kita akan jalani terus ya Bapak Ibu. Yang penting kita bisa ketemu sama hadirat Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kamilah orang-orang yang sama seperti orang pilihan Tuhan ketika zaman Yosua dan generasinya memasuki tanah perjanjian, menghadapi hal-hal yang begitu besar tantangannya. Tapi kami, Engkau bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti. Untuk itu ya Bapa, terimalah sembah sujud kami di hadapan-Mu sebagai rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan selalu mau mengerti keadaan kami. Dan biarlah ini saatnya kami juga harus mau belajar seperti Engkau. Menjadi segambar dan serupa dengan Engkau, harus menjadi belajar sama seperti Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu yang akan membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Berikut ini saya akan share. Ya Bapak Ibu sekalian, inilah perkataan iman kita ya Bapak Ibu di media BW ini, yaitu Be Worshipper, bagaimana Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembah Bapa dengan mengalami persekutuan di dalam roh dan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau perkatakan bahwa kita mau percaya hal yang baik datang kepada saudara dan saya yang setia menunggu ya Bapak Ibu. Apapun yang menjadi penantianmu, tetap setia menunggu ya. Lalu yang kedua, hal yang lebih baik kalau kita mau berusaha, itu yang kita dapatkan ya. Jadi kalau cuma setia menunggu tapi Anda rindu mendapat yang lebih baik, Anda harus berusaha. Nah, berusaha ini ada dua hal. Berusaha dari apa yang menjadi bagian kita, dan berusaha untuk terus setia menunggu ya. Ada yang luar biasanya lagi. Di atas yang lebih baik ada yang terbaik ya Bapak Ibu. Dan yang terbaik itu datang kepada kita yang setia menunggu dan berusaha Bapak Ibu. Jadi ini adalah satu bentuk effort yang tidak mudah. Hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan yang mau melakukan ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ragu untuk terus setia menunggu dan berusaha supaya apa yang saudara dan saya inginkan ketika bersinergi dengan doa, maka itulah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yaitu hal yang diinginkan datang kepada yang berdoa dan setia menunggu dan berusaha. Ya, dengan tetap setia. Ya, setia berdoanya, setia berusahanya, juga setia juga menunggunya. Ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan lagi. Kita mau menaikkan satu pujian ya Bapak Ibu.
Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, ya Tuhan Yesus, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus. Tanganmu sudah sama-sama katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa.
persembahanku yang terbaik hanya bagimu Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang baik, yang selalu baik, teramat baik, selama-lamanya baik. Tuhan Yesus namanya. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagimu Yesus. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu Yesus. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, terima hormat dan pujianku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Saya percaya kita semua masing-masing sudah atau pernah atau sedang mengalami hal yang Tuhan berikan yang terbaik. Mari kita belajar sebagaimana telah Tuhan berikan buat saudara dan saya sesuatu yang terbaik yang Tuhan nyatakan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu. Karena tidak ada yang bisa kita berikan selain hormat, puji dan sembah Tuhan dan komitmen kita untuk tetap tunduk dan kagum hanya kepada Yesus, bukan kepada apa yang ada di sekitar kita, tetapi kepada Yesus yang hidup. Ini persembahanku, ini segenap
hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku. Ku mau selalu tunduk kagum padamu, Yesus, penguasa hidupku, penguasa hidupku. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau katakan dengan sungguh-sungguh ya, janji Tuhan di tahun 2023 ini. Dengan iman kita mau katakan, kata engkau kita ganti dengan kata aku ya. Semuanya kita mau sama-sama baca satu-satu ya. Janji Tuhan di 2023, sambil taruh tangan di dada, Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Amin Tuhan. Aku akan seperti taman yang diari dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan, dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin Bapak Ibu ya. Walaupun internet saya tidak stabil di sini Bapak Ibu. Ya, ini negara Timur Tengah, ini memang negara konflik ya Bapak Ibu. Ya, oke ya Bapak Ibu yang terkasih, walaupun internet saya nggak stabil karena ini daerah kok. Jadi Timur Tengah ini rupanya bukan cuma daerah konflik ya. Nggak cuma negaranya yang konflik, sinyalnya juga konflik terus Bapak Ibu. Oke, ini kayak sinyal kayak jalur Gaza nih kayaknya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk saya matikan kamera coba ya. Saya coba matikan kamera ya sebentar ya. Semoga dengan saya mematikan kamera internetnya lebih stabil Bapak Ibu ya. Ya semoga dengan saya matikan kamera internetnya lebih stabil. Karena yang paling penting adalah pesan Tuhan hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan situasi ini Bapak Ibu, tetap fokus karena sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan selama ini buat Bapak Ibu dan saya ya. Jadi saya mohon izin kali ini saya tidak membuka kamera, tapi Bapak Ibu jangan matiin kamera juga. Kalau Bapak Ibu stabil, biarkan buka kamera terus ya. Bapak Ibu, kita mau sama-sama kembali membahas mengenai Yosua ya. Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, akan tetapi kali ini kita baca dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya, ini menarik ya Bapak Ibu. Kita terus dituntun untuk membahas ini sampai tuntas. Bilang, katakan sama-sama dengan bareng-bareng sama saya. Bahas sampai tuntas. 1, 2, 3. Bahas sampai tuntas. Tas. Iya, oke. Ya, Bapak Ibu kita mau baca dulu. Demikian adalah firman Tuhan dan petunjuk Tuhan dan kehendak Tuhan untuk Bapak Ibu dan saya ketahui. Ada rahasia lagi nih di balik Yosua pasal yang ke-6 ini. Kita baca ya, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua ya, Yosua 6 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu nggak bisa lihat muka saya bisa lihat muka Bapak Ibu nih. Jadi Bapak Ibu tetap fokus ya Bapak Ibu ya. Oke, dengar baik ya Bapak Ibu. Ada istilah GSB Bapak Ibu ya. Apa itu GSB? GSB itu adalah garis sempadan bangunan. Ya. Apa itu garis sempadan bangunan? Garis sempadan bangunan itu adalah salah satu instruksi dalam membangun sebuah jalan. Ya. Artinya membangun sebuah kawasan. Jadi garis sempadan bangunan ini adalah metode agar terciptanya lingkungan perumahan, lingkungan pemukiman itu aman dan rapi. Jadi contohnya misalnya kita mau bangun rumah, terus kita bangun rumah, kita nyebrang jalan, ibarat kita nyebrang jalan kan harus lihat kiri dan kanan agar selamat. Ya, membangun rumah juga demikian. Jadi diperhatikan aspek kiri dan kanan gitu loh. Katakan aspek kiri dan kanan. Ya, aspek kiri dan kanan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau nyebrang itu jangan lupa lihat kanan dan kiri. Ya, kadang-kadang kita suka lupa untuk melihat kanan dan kiri. Kita cuma lihat kanannya aja, kirinya kita nggak dilihat. Ya, kenapa kita harus memperhatikan ini? Karena ini demi keselamatan kita juga. Kalau kita nyebrang nggak lihat kanan kiri, nanti yang terjadi adalah malah kita kenapa-kenapa gitu, ada apa-apa. Karena kan kita nggak pernah tahu dari mana itu yang namanya tiba-tiba nyelonong yang namanya mobil, ya kan? Nah, jadi persyaratan administratif dan teknis dalam metode garis sempadan bangunan ini itu merupakan salah satu bagian aturan mengenai tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah ketika mereka mengizinkan sebuah pemukiman dibangun. Gitu ya Bapak Ibu. Ini Abuna ini lagi ngomongin apa? Lagi mau ngomongin properti. Abuna jadi agen properti? Bukan. Tapi saya mau ngomongin firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin kan kita bahas ya. Bagaimana tebalnya tembok Yeriko. Ternyata nggak cuma 1 lapis. Tapi 2 lapis. Ya katakan 2 lapis. 2 lapis. Bukan lapis legit ya. Tapi 2 lapis tembok. Nah, tembok Yeriko dengan 2 lapis dengan ketebalan dan kerincian luar tebalnya berapa, panjangnya berapa, tingginya berapa, kita udah bahas kemarin dari 1,8 sampai 2 meter ya tebal luarnya. Terus tebal dalamnya itu jaraknya itu 3,6 atau sampai 4 meter atau sampai 5 meter, baru ada tembok lagi dengan ketebalan yang sama. Dan dari tembok yang pertama sampai tembok yang kedua itu tingginya sekitar 30 kaki, 9 sampai 10 meter. Secara akal manusia Bapak Ibu, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meruntuhkan tembok berukuran tersebut. Saya jadi ingat waktu rumah kami sempat direnovasi, itu cuma ngelepasin porselen yang ada di granit ya. Ya pokoknya lantai di tembok itu butuh 3 atau 4 orang, sampai saya juga ikut-ikutan mukul-mukulin pakai palu.
saking padahal itu bukan tembok Yeriko gitu. Itu biasa aja. Bukan batako juga. Itu kayak hebel dikasih semen lah gitu kan, masih bangun sebagian bangunan yang lama. Nah, ini meruntuhkan tembok dengan ukuran yang sudah ditemukan oleh seorang arkeolog namanya Grangsten. Dan yang penemuan dia memang penemuan hasil setelah jari zaman Yosua. Bayangkan, berarti kan sebelum itu di zaman Yosuanya lebih tebal lagi. Karena ini kan sudah mengalami banyak hal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teknologi pada saat itu belum ada. Kok bisa Yosua itu dan bangsa Israel meruntuhkannya tanpa menggunakan alat-alat yang memadai dan dalam waktu yang relatif singkat? Bayangin. Sekali lagi saya bilang, kalau tembok Yeriko itu dalam konteks yang sebenarnya, wah luas banget itu tembok. Bagaimana kalau tembok itu, kecuali kalau tembok itu luasnya ketahuan berapa kali berapa gitu misalnya. Tembok Yeriko tipe 21 atau tipe 36, 2 kamar, 1 kamar mandi sama 1 ruang tamu. Yaitu kalau tembok Yerikonya yang ngeluarin Agung Sedayu atau misalnya properti developer yang lain ya Bapak Ibu ya. Cuma masalahnya kan tembok Yeriko ini dibangun oleh suku-suku bangsa yang benar-benar ketakutan sama bangsa Israel gara-gara mereka mendengar mengenai Allah yang sudah membuat mereka keluar dari Mesir dan membelah Laut Teberau. Dan ketika Musa mati, mereka senang akhirnya bangsa Israel nggak bisa nyebrang karena menggunakan sungai Yordan sebagai penghalang. Ternyata malah Allah juga melakukan kuasanya dan menunjukkan adikodrati kuasanya dengan membelah sungai Yordan. Tabut perjanjian di depan. Semua bangsa Israel naik ke depan semua. Nah, pengalaman Yosua ketemu dengan Panglima Balentera Malaikat Surga dengan pedang terhunus adalah satu pernyataan dan satu informasi bahwa Tuhan ada di depan dia. Karena ketika Allah berfirman kepada Musa di Sinai, sekali lagi saya ulangi, semak belukar itu menyala-nyala, muncullah suara, lepaskanlah kasutmu sebab tanah yang kau injak adalah kudus. Nah, Bapak Ibu, memang kita sudah tahu dan sudah bahas, ini semua karena penyertaan Allah. Betul nggak? Boleh katakan sama-sama dengan saya sambil taruh tangan di dada. Yang kubutuhkan penyertaan Allah. 1, 2, 3. Yang kubutuhkan penyertaan Allah. Ya. Tapi puji Tuhan ketika Yesus lahir, namanya memang Allah yang menyertai. Yaitu Emmanuel. Allah yang menyertai, yaitu yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Tetapi seringkali kadang-kadang kita begini kan, ini Tuhan menyertai saya. Ini penyertaan Tuhan sempurna. Tapi ternyata terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Terus tiba-tiba kita mundur lah. Tiba-tiba kita capek lah. Tiba-tiba kita malas lah. Ternyata ada rahasia lain di balik penyertaan Allah. Itu yang saya bilang. Kaitannya sama Kronos dan Kairos. Katakan Kronos dan Kairos. Ya, Kairos adalah waktunya Tuhan untuk menepati janjinya. Memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang kau ajukan kepadanya. Kronos artinya adalah apa? Kronos adalah sebuah situasi yang bisa mengubah dari yang buruk menjadi baik berdasarkan usaha dari manusia itu sendiri. Tapi bukan berarti itu bukan merupakan mujizat. Itu pun mujizat, katakan itu pun mujizat. Nah, rupanya kita sering lupa mengikuti instruksi yang Allah berikan dengan benar. Ikuti kata-kata saya. Mengikuti dan menjalankan instruksi Allah dengan benar. Sekali lagi. Mengikuti dan menjalankan instruksi Allah dengan benar. Jadi 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah penyertaan Allah. 3. Yang pertama adalah sikap tunduk dan taat kepada Allah. Yang kedua adalah penyertaan Allah. Yang ketiga adalah apa? Mengikuti dan menjalankan instruksi, perintah
Itu apa? Firman Tuhan. Dengan benar. Kalau ngejalanin firman Tuhan tapi nggak dengan benar ya percuma juga, nggak ada hasilnya. Kalau hanya menjalankan usaha kita tanpa melibatkan kuasa Tuhan juga, bagaimana bisa sempurna? Manusia terbatas. Nggak ada kok yang bisa memberikan satu jaminan. Nggak ada. Bahkan saudara sudah pernah nonton bagaimana seorang wanita, Bu Mulyati sama suaminya, ketika Bu Mulyatinya harus pakai ini aja deh. Saya matiin aja ininya. Kayaknya dia nggak kuat dengan berbagai macam ini.